Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua yang dapat hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang menonton live streaming pada pagi hari ini. Kita semua boleh ada sampai saat ini, itu semua bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya bangkit dan Tuhan Yesus tidak hanya naik ke surga, tetapi Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Mari kita awali pujian kita dengan kita pujikan Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm losing for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel you powering you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir lidahku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir lidahku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir lidahku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. I'm missing for your heart, I'm missing for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel new power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah Ku-curahkan bagi kami Tuhan, sehingga dapat menolong kami, sehingga dapat menguatkan kami Tuhan. Dan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hidup kami dapat diubahkan, dan kami dapat menjadi lebih dewasa lagi Tuhan, dalam berpikir, bertindak, dan bertutur kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini, serta ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga sertai para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, dan juga hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan hasil firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa, amin. Mari kita sukakan hati Tuhan, sebab sukacitanya melimpah atas kita. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk
Haleluya, haleluya. Seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan, hadiratmu pada saat ini. Rohmu saat ini ada di dalam kehidupan kami saat ini, Tuhan. Bahkan rohmu saat ini memenuhi ruangan ini, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membuka hati kami, untuk diisi dengan rohmu, ya Tuhan. Sebab tanpa rohmu Tuhan yang memimpin kehidupan kami, perjalanan hidup kami akan tersesat. Kami tidak akan sampai kepada tempat tujuan yang sudah Engkau janjikan kepada kami. Bahkan kehidupan kami Tuhan akan jatuh rebah letih lesu, bahkan tidak bangkit lagi. Itulah sebabnya kami membutuhkan Roh Kudus saat ini, Tuhan. Oh, nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Sebab firman dan urapan Roh Kudus betul-betul kami rindukan saat ini, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kasih dan sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas kehidupan kami. Demikian pula kami yang duduk mendengar ini dan yang mendengarkan siaran streaming ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang disampaikan saat ini dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh. Percaya yakin akan firman-Mu, Tuhan. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau, Tuhan, sampai kami berada di dalam pelukan kasih kehangatan cinta kasih-Mu, bahkan untuk mengangkat kami dari segala dosa kesalahan kami dan terangkat tinggi bersama Engkau di awan-awan yang permai. Bahkan sampai Tuhan, firman-Mu mampu menjamah kami, memulihkan kehidupan kami, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, dan kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai yang sudah tidak lama lagi, Tuhan. Kami bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu, merintangi saat kami mendengarkan firman-Mu, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa memperingati hari Pentakosta, di mana kita sudah sama-sama mengerti bahwa Pentakosta ini adalah pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, Roh Tuhan betul-betul dicurahkan atas dunia ini, atas gereja Tuhan, bahkan sampai kepada umat-umatnya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta yang kita peringati saat ini, yaitu adalah pencurahan Roh Kudus. Dan ini sudah dinyatakan janji ini sebelumnya. Tuhan Yesus mati, bangkit, bahkan sampai naik ke surga. Ini sudah pernah disampaikan janji ini kepada murid-muridnya. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, kemudian loncat ayat yang ke-18. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Iya, terima kasih. Jadi inilah saudaraku, janji Tuhan tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ini. Ini dinyatakan bagi murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit, bahkan sampai naik ke surga. Nah, kita tadi sudah mendengar bahwa Tuhan tadi meminta kepada Bapa, kepada Allah, untuk memberikan penolong yang lain. Sebab manusia tanpa ada penolong yang lain, kita tahu bahwa manusia ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang mudah untuk retak, bahkan mudah untuk pecah.
Karena kita tahu bahwa manusia ini bukan dibentuk dari apa-apa, tetapi dibentuk dari tanah liat. Makanya Tuhan tahu bahwa manusia ini adalah manusia yang rapuh, sekalipun hebat, sekalipun kaya, sekalipun punya jabatan, sekalipun punya ijazah yang tinggi, tapi manusia ini terbuat dari tanah liat yang mudah retak, bahkan mudah rapuh. Itulah sebabnya Allah tadi menjanjikan penolong yang lain. Kemudian yang kedua, juga Tuhan tidak ingin kita menjadi seperti seorang yatim piatu. Di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kehidupan yatim piatu bukan yatim ya. Kalau yatim mungkin masih ada ibunya atau masih ada bapaknya, tapi disebutkan tadi anak yatim piatu. Kehidupan anak yatim piatu ini tanpa ada kedua orang tuanya, tidak ada papanya, tidak ada mamanya, tidak ada ayahnya, tidak ada ibu. Ini kehidupan anak yatim piatu. Nah, kalau kita mengerti tentang yatim piatu ini, betapa sulitnya, betapa menderitanya anak yatim piatu. Jadi anak yatim piatu, kehidupan anak yatim piatu ini kehidupan orang yang tidak memiliki kedua orang tua. Nah, bagaimana kehidupan anak yatim piatu? Tidak ada jaminan pemeliharaan. Yang pertama, tidak ada jaminan pemeliharaan. Selama anak itu masih ada orang tuanya, oh dia tercukupi makanannya. Pagi namanya bikin sarapan, orang tuanya yang lagi mencari rezeki, cari uang, ya itu memelihara anak-anaknya supaya bisa makan pagi, bisa makan siang, bisa makan sore juga bisa makan. Ini jaminan pemeliharaan. Tapi anak yatim piatu tidak ada jaminan seperti itu. Nah, inilah kehidupan anak yatim piatu. Kemudian yang kedua, yatim piatu ini juga tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, tidak ada masa depan di dalam hidupnya. Kita tahu anak mesti ditanya, kamu cita-citanya menjadi apa? Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Selama masih ada orang tuanya bisa membiayai pendidikan untuk anak-anaknya. Tapi kalau tidak ada orang tuanya, sudah tidak ada jaminan lagi untuk masa depan. Sama dengan tidak punya pengharapan, tidak ada pengharapan. Jadi jelas anak yatim piatu itu tidak ada jaminan untuk pemeliharaan. Dan yang kedua, tidak ada pengharapan, tidak punya masa depan. Dan yang ketiga, anak yatim piatu itu tanpa ada perlindungan dari kedua orang tuanya. Mungkin anaknya lagi sakit, dalam mara bahaya, dalam apa saja. Tapi kalau selama masih ada orang tuanya, orang tua cepat menangani, cepat melindungi anak itu dari segala macam mara bahaya. Tapi kalau tidak ada orang tuanya, dia tanpa ada perlindungan. Ya, inilah kehidupan anak yatim piatu. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau, Tuhan tidak rela kita menjadi anak yatim piatu. Dan Tuhan menjanjikan seorang penolong. Tuhan menjanjikan seorang penolong. Nah, kita bersyukur saat ini karena janji Tuhan adalah janji yang iya dan amin, dan pasti akan digenapi. Nah, kemudian tadi kita sudah mendengar bahwa Allah menjanjikan seorang penolong dan kita tidak dibiarkan menjadi orang yatim piatu. Nah, syaratnya untuk kita bisa menerima janji daripada Tuhan, menerima seorang penolong yang lain, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, terima kasih. Jadi untuk bisa menerima penolong yang lain, supaya kita bukan tidak lagi menjadi manusia yang rapuh, tidak lagi menjadi yatim piatu, harus ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Jelas tadi Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-4, Tuhan melarang untuk meninggalkan Yerusalem. Jelas tegas tadi mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa artinya tinggalkan Yerusalem? Itu tekun beribadah. Kita tekun beribadah. Artinya tekun ini sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Itu namanya tekun. Nah, kalau nggak tekun, ya mungkin hari ini datang, besok nggak datang, besok lagi datang, 2 hari lagi nggak datang, seminggu datang, 1 bulan nggak datang. Itu nggak tekun.
Tetapi yang namanya tekun di sini adalah sesuatu yang dikerjakan terus-menerus. Nah, inilah tadi yang dikatakan Tuhan. Yesus menekankan jangan sampai tinggalkan Yerusalem, karena di Yerusalem itu tempat ibadah di situ. Tempat dari mana Salomo dulu membangun tempat ibadah di situ. Ya, jadi syaratnya sekali lagi harus tetap tekun beribadah untuk tadi menantikan janji Bapa. Itulah yang dikenal dengan baptisan Roh Kudus, atau yang kita peringati sekarang hari raya Pentakosta. Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi syaratnya jelas. Jadi harus tekun di dalam setiap ibadah kita. Makanya di dalam GPT kita ada 3 macam ibadah. Hari Minggu adalah ibadah raya, di mana kita persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Hari Rabu kita harus ada pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Hari Senin pagi kita ada doa penyembahan di situ. Tekun di situ. Tekun karena janji Bapa akan digenapkan lewat ketekunan kita untuk beribadah. Nah, ini semua kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi syaratnya jelas, jangan sampai tinggalkan Yerusalem, sama dengan tekun kita beribadah. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang tadi janjinya Bapa tadi sudah jelas bahwa akan digenapi lewat Pentakosta, baptisan Roh Kudus. Nah, penggenapannya sekarang, penggenapannya kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Pantekosta. Ya. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ya, terima kasih. Jadi penggenapannya tadi di dalam ayat yang pertama tadi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, inilah penggenapannya 2020 tahun yang lalu di lenteng Yerusalem. Penggenapannya mulai di situ, Roh Kudus betul-betul dicurah. Bagi sekali lagi syaratnya tadi ya, jangan sampai tinggalkan Yerusalem. Yang ada di Yerusalem itu di loteng Yerusalem. Yesus menggenapkan janjinya. Dengan tadi kita sudah membaca tadi bahwa seperti tiupan angin yang keras, bahkan juga dikatakan seperti lidah-lidah seperti nyala api. Kemudian mereka bisa berbahasa roh. Mereka bisa berbahasa roh. Nah, itulah saudara yang dikasih oleh penggenapannya. Sudah digenapkan 2020 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Jadi mungkin banyak gereja yang mungkin beranggapan ya tidak apa-apa, silakan kalau memang untuk baptisan Roh Kudus ditempatkan, kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah tentang penggenapannya yang sudah digenapkan 2020 tahun yang lalu sampai hari ini pun. Tidak tahu sampai kapan. Kalau sudah Roh Kudus diangkat, sudah stop lagi, tidak ada pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah diangkat, tapi kita tidak tahu. Tapi ayo sungguh-sungguh, selama Roh Kudus itu masih ada di dunia ini sebelum ditarik oleh Bapa, ayo pergunakan sungguh-sungguh, tekun beribadah, menantikan janji Bapa. Kita bersungguh-sungguh minta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah saudaraku, kita sekarang akan belajar tentang 2 sebutan nama tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini mempunyai 2 nama, 2 nama sebutan, 2 nama sebutan. Sekarang kita akan lihat sebutan yang pertama. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, Roh Kudus itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Terus? Yaitu Roh kebenaran. Iya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, terima kasih. Dunia memang tidak kenal, tetapi bagi kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, kita mengenal Dia. Nah,
Jadi kita sudah sama-sama melihat bahwa ada dua sebutan nama daripada Roh Kudus, yaitu sebutan yang pertama di dalam ayat yang ke-17 tadi mengatakan itulah Roh kebenaran. Jadi sebutan Roh Kudus disebutkan tadi di dalam ayat yang ke-17 itulah namanya Roh kebenaran. Jadi ada dua nama Roh Kudus. Yang pertama Roh kebenaran. Ya, aktivitasnya Roh kebenaran, namanya saja Roh kebenaran. Jadi aktivitas daripada Roh kebenaran ini membawa orang-orang yang berdosa, membawa orang-orang yang jatuh di dalam dosa kesalahan untuk dibawa hidup benar. Ini aktivitasnya daripada Roh kebenaran, atau yang kita kenal sebagai dengan firman penginjilan, atau yang kita kenal juga Rasul Paulus juga mengatakan sebagai susu. Ini makanan untuk anak-anak. Itu di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai yang ke-13 disebutkan. Itulah Roh kebenaran. Jadi membawa orang-orang yang berdosa. Seharusnya orang berdosa ini dihukum oleh Tuhan, tapi mendapat kemurahan Tuhan. Apalagi kita sebagai bangsa kafir, kita mendapatkan kemurahan Tuhan lewat Roh kebenaran, lewat firman penginjilan, lewat juga susu tadi untuk makanan anak-anak tadi, supaya kita menjadi orang yang benar, supaya kita menjadi orang yang benar. Nah, prosesnya untuk menjadi orang yang benar bagaimana? Sebab sekali lagi di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 ada tertulis di situ tidak ada manusia yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Nah, makanya kalau tidak ada satu pun yang benar berarti semua manusia orang berdosa. Makanya tadi aktivitasnya Roh Kudus untuk membawa orang-orang berdosa menjadi hidup benar. Prosesnya bagaimana? Prosesnya untuk menjadi orang yang benar. Nah, kita akan baca prosesnya yang pertama sekarang. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi tidak ada orang yang benar, satu pun tidak. Bahkan yang melakukan Taurat dikatakan tadi sekalipun dia melakukan hukum Taurat, tapi dia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi orang yang menganggap benar di luar Yesus Kristus, itu di dalam Yesaya, saya suka ayat ini. Yesaya 64 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, kalau di dalam terjemahan lama, kebenaran manusia, kebenaran kami itu seperti kain lara. Kain lara itu sama dengan kain kotor, ya, boleh diartikan gombal. Jadi makanya kalau kita tahu orang bilang alah gombal, ya itu kan kebenaran manusia. Kebenaran bukan kebenaran karena Yesus, tapi kebenaran manusia seperti gombal. Boleh ditambahin mukio, silakan. Jadi kembali mukio juga boleh, silakan. Ya itu seperti itu kebenaran. Jadi jelas bagaimana prosesnya orang yang berdosa ini supaya menjadi hidup benar lewat percaya, iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Jelas tadi ayatnya, tidak ada orang yang dibenarkan. Apalagi kebenaran manusia melakukan hukum Taurat saja tidak dibenarkan. Yang dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ini prosesnya. Bagaimana orang yang berdosa tadi supaya hidup menjadi hidup benar di hadapan lewat prosesnya percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya sebagai juru selamat. Nah, proses yang kedua sekarang. Jadi jelasnya prosesnya untuk menjadi orang dosa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan harus melalui proses. Nah, kalau di dalam tabernakel itu halaman di situ. Halaman ada percaya itu sama iman itu bersama dengan masuk pintu gerbang. Kemudian dilanjutkan lagi proses yang kedua. Proses yang kedua di dalam tabernakel itu di situ ada alat yang namanya mezbah korban bakar. Mezbah korban bakar artinya ialah bertobat, mati bagi dosa, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini prosesnya untuk menjadi orang yang benar. Ya, terutama mematikan dosa apa ini yang harus dimatikan. Kita akan baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 6. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-6. Manusia baru. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, 2, hawa nafsu, 3, nafsu jahat, 4, dan keserakahan, ya. yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya, terima kasih. Ada 5 dosa. Itu harus dimatikan. Harus dimatikan. 5 dosa yang ada di dalam, mulai dari percabulan tadi. Percabulan itu kalau di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai yang ke-17 mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Dia menukarkan hak kesulungannya dengan sepiring makan. Nafsu rendah, janganlah cabul seperti Esau. Jadi percabulan ini memiliki nafsu yang rendah, menukarkan hak kesulungan, hak yang istimewa, hak yang utama itu hanya ditukarkan dengan perkara yang remeh-temeh, perkara perut, perkara yang jasmani. Oh, sekali lagi manusia memang banyak jatuh di situ. Yang benar, kalau saya baca di dalam Alkitab, kalau ada sesuatu yang berharga, dia sampai jual itu seluruh tanahnya di situ untuk membeli satu mutiara di situ. Ada sesuatu yang berharga. Tapi ini terbalik. Jadi sekali lagi manusia seringkali terbalik untuk mengejar segala sesuatu perkara duniawi sampai mengorbankan sesuatu yang berharga. Seperti Esau. Ini yang disebutkan tadi, cabul, mulai ada di dalam, mempunyai nafsu yang rendah, hawa percabulan, kenajisan. Sekarang lagi marah, makanya hati-hati. Saya sendiri punya beban kepada kaum muda remaja supaya sungguh-sungguh hidupnya betul-betul dalam tangan belas kasih kemurahan Tuhan. Sebab sekarang ini kenajisan betul-betul merata. Ini seperti Wahyu dikatakan seperti arus yang kuat. Banyak anak-anak muda yang jatuh di situ, ya, dalam seks bebas di situ, bukan terikat lagi suami istri, tapi dia melakukan seperti itu. Ya, inilah tadi dosa yang ada di dalam tadi, kenajisan. Kemudian tadi disebutkan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama seperti penyembahan berhala. Wah, inilah 5 dosa yang ada di dalam. Kemudian ada juga 5 dosa yang ada di luar. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, 1, geram, 2, kejahatan, 3, fitnah, 4, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 5 juga. Jadi 5 dosa yang ada di dalam kita matikan sungguh-sungguh. Sampai dosa yang ada di luar itu juga kita harus buang sungguh. Ya, itulah namanya bertobat. Bertobat itu tadi dikatakan mulai dari marah. Kita banyak dikoreksi, saya dulu orang yang pemarah, akan suka naik pitam mulai dulu begitu. Tapi terus dikerjakan oleh firman Tuhan supaya tadi itu bisa membuat bertobat, mesbah tobat kegagalan, mematikan dosa yang ada di dalam sampai membuat dosa yang ada di luar. Mulai dari tadi marah, geram, kejahatan, fitnah. Fitnah ini juga begitu. Hati-hati dengan fitnah, sebab cepat sekali merusak. Saya juga teringat dengan perkataan Bapak Gembala, perkataan seperti satu saja, tawar menjadi orang tawaran. Oh, itu orang itu kayak begini. Jadi orang yang jangankan untuk mendengar suara, kalau sudah difitnahkan seperti itu, untuk lihat mukanya saja sudah mau. Jangankan untuk mendengar suara, tapi untuk melihat saja sudah pegang, tawar hatinya karena fitnah tadi. Ayo, makanya sungguh-sungguh kita buang sungguh apa yang ada di luar tentang fitnah ini juga. Sebab apa yang sudah disampaikan, saya teringat juga kesaksian pengkopes dulu seperti seperti dia membawa bantal di loteng yang ke atas sana di ketinggian berapa sambil dia buka itu kapuknya sudah, kapasnya sudah terbang kemana-mana. Bisa dipilih lagi, nggak bisa seperti itu. Itulah fitnah. Setiap kata yang dikeluarkan, setiap kata yang orang yang salah jadi benar, benar jadi salah, ini seperti fitnah. Ini tidak bisa lagi sudah. Orang yang mendengarkan bisa tahu. Makanya ayo sungguh-sungguh saat ini buang 5 dosa yang ada di dalam, 5 dosa yang ada di luar. Kita buang sungguh kata-kata kotor juga. Kata-kata kotor ini luar biasa. Ya, kata-kata kotor saya tidak tahu kalau di bahasa Medan apa kata-kata kotor, mulai dari kata mengumpat. Saya kalau di Jawa ini banyak istilahnya. Banyak istilahnya di Jawa ini. Kopincuk, jarang gitu. Sudah, jadi kalau sudah orang Jawa tahu sudah. Kalau Sumatera tidak tahu, kalau Sulawesi lagi tidak tahu juga apa bahasa katanya mengumpat, menghujat dan lain sebagainya. Itu kata-kata kotor harus dibuang, harus dimatikan
supaya sekali lagi kita bisa kembali kepada Tuhan. Orang yang bertobat itu sama dengan berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Nah, inilah proses orang yang berdosa untuk bisa menjadi orang yang benar. Ya, dulunya suka memfitnah, sekarang sudah benar. Dulu salah, tapi dia begitu stop berhenti berbuat dosa, sudah benar. Sudah. Ya, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah prosesnya. Kemudian proses yang ketiga sekarang untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi selain ada mesbah korban bakaran tadi bertobat, ada kolam basuhan dan ada pintu kemah. Itu berbicara tentang baptisan air. Orang yang sudah mati bagi dosa tadi dikubur dalam kematian Yesus, kemudian bangkit bersama dengan Yesus dalam kehidupan yang baru. Makanya tadi disebutkan sebagai manusia yang baru. Tidak lagi tadi dengan ada 5 dosa yang ada di dalam, 5 dosa yang ada di luar, tetapi ada 5 luka Yesus. Ada 5 luka Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung. Korban Tuhan sudah ada dalam kehidupan. Ya, jadi baptisan sama dengan mati bagi dosa dan hidup bersama dengan Kristus dalam kebangkitannya. Dia menjadi hidup baru bersama dengan Kristus, menjadi manusia yang selamat. Seharusnya orang berdosa, upah dosa adalah maut, dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang percaya tadi, bertobat, kemudian baptisan air, baptisan Roh Kudus, dia menjadi orang yang selamat, malah justru diberkati oleh Tuhan. Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa jadi Tuhan. Jadi makanya ayo tunggu saat ini kita membutuhkan roh kebenaran, roh kebenaran tadi sama dengan firman penginjilan tadi. Dengan kita dengan cara proses seperti itu, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, malah diberkati, selamat, malah diberkati oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sayang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita akan tandanya dulu. Jadi tandanya kalau kita sudah menerima roh kebenaran, roh firman penginjilan tadi yang adalah susu tadi, tandanya sekarang. Kita akan lihat yang pertama tandanya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, tandanya kalau kita sudah menerima roh kebenaran, roh apa tadi firman penginjilan tadi, ada tandanya di sini. Kita sudah hidup baru, hidup bersama kebangkitan dan hidup oleh air dan roh tadi. Nah, kita mempunyai tanda. Tanda yang pertama tadi adalah kita bisa berbahasa roh, kita bisa berbahasa glusulali. Sesuai tadi yang dikatakan, sesuai yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Sesuai bahasa oleh roh itu yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Jadi jangan salah. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan oleh roh itu sendiri, bukan dilesi, bukan diajarkan. Itu bukan saya, itu bukan saya. Kalau yang lebih cilaka lagi itu sandal lawas, bukan itu. Sandal lawas. Itu bukan seperti yang roh itu berikan kepada mereka, diajarkan. Nah, kalau diajarkan, kalau dilesi ya enak nanti kita bikin kursus, bikin buka kursus. Bukan kursus apa les untuk bahasa roh. Bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu, tapi yang diberikan oleh roh itu sendiri. Tidak sadar mereka, tanpa kesadaran mereka langsung bisa berkata-kata dengan bahasa roh itu sendiri. Jadi jangan salah ya, bukan diajar, bukan di kursus dan lain sebagainya, tapi seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Nah, ini yang benar seperti itu. Benar seperti itu. Saya juga teringat akan cerita teman saya dulu waktu sekolah Alkitab di Malang dulu. Cerita-cerita pas lagi ngumpul, cerita-cerita. Ada pas waktu lagi makan gitu, ada seseorang yang disuruh berdoa makan gitu. Berdoa disuruh berdoa makan, nggak tahu ya berdoanya itu lama sekali. Yang lain sudah pada kelaparan di situ. Kelaparan di situ. Dia berdoa sangat lama. Yang lain pada tolak-tolak selesai. Kemudian tadi itu kalau bahasanya diajarkan bahasa kursus ya keluar nanti bahasa kursusnya, bahasa lesnya. Apa yang dikeluarkan? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Wah, gila. Bahasanya sudah keluar seperti itu.
Karena doanya lama, mau makan saja doanya, waduh lamanya minta ampun. Yang lapar nih kasihan, makanya dia keluarkan. Tapi bukan itu. Roh Kudus itu, bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan oleh roh itu sendiri sesuai dengan karunia. Tanpa dia sadari dia bisa berkata-kata. Itu yang benar seperti itu. Ini tanda yang pertama. Ya, kalau kita sudah bisa menerima tadi roh kebenaran itu, tandanya yang pertama kita bisa berbahasa roh. Kemudian atau bahasa lidah, bahasa belusulan. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah mendengar bahwa Roh Kudus itu bagaikan api, bagaikan api. Jadi api itu kita tahu bahwa api itu sifatnya menyala-nyala, berkobar-kobar. Betul ya? Jadi api itu berkobar-kobar, menyala-nyala. Apalagi api unggun di situ, menyala-nyala, berkobar-kobar. Itu tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi dia bisa berbahasa roh. Yang kedua tadi tandanya dia berkobar-kobar, menyala-nyala. Di dalam hal apa? Jangan salah. Sebab ada menyala-nyala dalam hal yang lain. Menyala-nyala dalam hal kita tahu sudah, tidak usah saya sampaikan. Tapi kalau ada Roh Kudus seperti api, kita berkobar-kobar, bernyala-nyala. 1 Korintus pasal 1, 15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini bernyala-nyala dalam hal ini, berkobar-kobar dalam hal ini. Yaitu bernyala-nyala, berkobar-kobar sama dengan giat di dalam ibadah dan pelayanan. Jadi itu tandanya di situ. Sebab roh itu membawa kita ke dalam situasi seperti itu, bernyala-nyala, selalu berkobar-kobar. Seperti saya tadi malam menyampaikan firman itu sampai tidak bisa tidur, jam 1 tidak bisa tidur, tidak bisa tidur, bagaimana ini besok tuh? Karena itulah sifat yang bernyala-nyala. Karena itu semangat untuk bisa menyampaikan Pentakosta seperti saat ini, berkobar-kobar dalam beribadah dan melayani Tuhan. Nah, inilah tadi yang saya katakan tadi, orang yang berdosa selamat justru malah diberkati. Sebab di dalam ibadah ini kita diberkati oleh Tuhan. Baik kita mengalami berkat yang double, baik jasmani kita dipelihara, itu dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 kalau nggak salah. Kalau kamu beribadah, aku memberkati roti makanan, minumanmu juga, sampai juga dalam hal sakit penyakit. Ini berkat Tuhan. Jadi tandanya jelas kan? Kita selalu bernyala-nyala, berkobar-kobar sama dengan giat di dalam ibadah pelayanan kita. Baik hari Minggu, baik hari Rabu, baik hari Senin, baik kaum muda banyak. Ada 4 sampai hari Sabtu juga kaum muda. Berkobar-kobar, melayani Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Nah, inilah tandanya. Tandanya di sini. Ini semoga kita bisa mengerti dalam hal ini, ya. Tetapi sangat disayangkan kalau hanya sampai berhenti kepada roh kebenaran itu sendiri, atau berhenti kepada firman penginjilan itu sendiri. Sayang, amat disayangkan. Sangat disayang. Coba kita akan baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Seperti yang tadi saya katakan, sehebat apapun manusia, tapi manusia itu adalah manusia yang rapuh karena dia dibentuk dari tanah liat yang mudah retak, mudah pecah. Terus, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. ya, setelah manusia dibentuk oleh Tuhan, kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Itulah roh kebenaran, itulah firman penginjilan, itulah susu. Tadi saya katakan, tetapi sangat disayangkan kalau kita hanya sampai berhenti sampai kepada roh kebenaran itu sendiri. Karena apa? Sekali lemah dalam hembusannya. Lemahnya bagaimana? Lemahnya karena manusia jatuh bangun di dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Dia sudah menerima roh kebenaran itu dengan hembusan Allah. Enak mungkin ya? Enak, firman penginjilan seperti susu. Enak susunya. Tapi ya itulah tadi,
Sayang, sangat disayangkan kalau hanya sampai berhenti kepada roh kebenaran, firman penginjilan. Karena itulah tadi membuat manusia itu jatuh bangun di dalam dosa, seperti Adam dan Hawa. Sudah hidup tapi jatuh bangun dalam dosa, mendengar suaranya ulang, kemudian dia lihat, tertipu dengan pandangannya, enak, lihat, kelihatannya enak, ini lesat, kemudian diambil, dia makan, jatuh ke dalam dosa. Sayang kalau hanya sampai berhenti sampai di situ lewat firman penginjilan. Bukan tidak penting firman penginjilan. Kalau tidak penting, tidak mungkin orang bisa berdosa, bisa datang kepada Tuhan. Jadi tapi sangat disayangkan kalau hanya sampai berhenti kepada sampai dengan roh kebenaran, seperti hembusan tadi, hembusan nafas. Orang masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Jadi makanya ini harus meningkat. Firman penginjilan roh kebenaran itu harus meningkat. Meningkatnya sekarang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Kembali lagi kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Jadi bukan hanya sampai seperti hembusan, masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi harus berubah. Hembusan roh kebenaran ini harus berubah menjadi seperti tiupan angin yang keras. Tiupan angin yang keras, betul. Nah, inilah yang kita kenal. Coba kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ini sebutan yang kedua tentang Roh Kudus. Tadi Roh Kudus sebutannya yang pertama adalah roh kebenaran. Sekarang kita akan melihat sebutan yang kedua daripada Roh Kudus itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ini harus bergerak maju, jangan sampai berhenti kepada firman penginjilan. Sekali lagi bukan tidak penting, tapi harus maju. Nah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi kita tidak mau kepingin jadi bayi saja. Tentu kita ingin menjadi orang yang dewasa. Jangan salah, jadi orang dewasa lalu kembali lagi jadi orang bayi, ini salah. Ini yang salah. Jadi bukan tidak penting, yang penting, tapi harus meningkat pertumbuhan sampai tadi roh kebenaran itu menjadi roh penghibur. Roh penghibur atau yang kita kenal sebagai firman pengajaran. Firman pengajaran, ada dua firman, firman penginjilan dan firman pengajaran. Seperti tiupan angin yang keras. Jadi bukan hembusan lagi. Nah, tetapi tiupan angin yang keras. Tiupan angin yang keras. Wah, inilah saudaraku yang dikasih gitu kan. Roh Kudus membawa kita untuk meningkatkan lagi dari firman penginjilan sampai kepada firman pengajaran. Yang disebutkan tadi adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh penghibur. Sebab dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi firman pengajaran namanya aja firman pengajaran, dia mengajar. Bagaikan kalau di dalam Ibrani pasal 4 yang ke-12 itu disebutkan bagaikan pedang tajam yang bermata dua. Atau kalau baca di dalam Rasul Paulus menyampaikan makanan keras. Makanan keras itu di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Itu disebutkan makanan keras hanya untuk orang dewasa. Nah, ya itulah tadi seperti doanya pembukaan tadi, supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Lewat apa ini? Bukan lewat susu, tapi lewat makanan keras. Lewat makanan keras. Bagaikan tiupan angin yang keras, bukan hembusan lagi, tetapi tiupan angin yang keras untuk mendewasakan kita. Ya, dan kita ingat tadi firman pengajaran sama dengan pedang bermata dua yang bagaikan menusuk teramat dalam sampai yang teramat dalam apa dalamnya sumsum sampai ditembus ke situ. Ini pekerjaan firman pengajaran. Jadi sampai bagaikan pedang bermata dua sampai menusuk bagian yang terdalam. Bahkan juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ke 17, firman pengajaran itu adalah yang menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Ya, enggak enak memang kalau dinyatakan kesalahannya. Orang yang dinyatakan kesalahan itu memang enggak enak bagi daging. Apalagi saya dulu tuh masih saya enggak apa-apa, sekarang saya saksi saja memang ya saya dulu seperti itu.
Dulu saya merokok, kalau ke gereja khotbahnya menyinggung soal rokok, waduh, saya sakit di daging ini rasanya memang sakit. Wah, nyindir, apa nyindir, firman nyindir, bukan sebenarnya. Ya itu memang pekerjaan firman itu seperti tiupan angin yang keras, bagaikan menusuk dalam saat kesalahan-kesalahan kita dinyatakan, seperti ditusuk-tusuk, tidak enak bagi daging. Tapi ya itulah pekerjaan firman pengajaran kan, aktivitasnya kan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi yang salah-salah diperbaiki. Makanya tidak salah ada nyanyian seperti ombak, seperti apa? Seperti ombak yang sudah rusak dibetulkan, ya. Itu aktivitas daripada firman pengajaran, memperbaiki kelakuan sampai mendidik dalam kebenaran. Tadi hidup benar, saat ini sudah hidup dalam kebenaran. Hidup benar dan hidup di dalam kebenaran. Kalau sudah hidup dalam kebenaran ini sudah tidak bisa lagi untuk berbuat dosa. Tidak berbuat dosa sampai tidak dapat berbuat dosa. Ini namanya hidup dalam kebenaran. Tidak dapat berbuat dosa sekalipun dipujuk, dirayu, diancam sekalipun, dia tetap hidup di dalam kebenaran. Ini aktivitasnya daripada roh penghibur yang mengajar, sekaligus juga mengingatkan setiap firman yang disampaikan kita. Nah, itu tadi katakan. Jadi membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selalu diingatkan. Kamu buat ini, akhirnya itu tidak dapat berbuat dosa. Sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada keuntungan dan lain sebagainya. Tapi itu tadi membuat kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran sampai tidak dapat berbuat dosa. Ini semua kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh itu dalam 2 Timotius. Nah, sama seperti tadi yang saya katakan, sama pekerjaan ini sama seperti mengerjakan seperti perempuan dari Kanaan. Perempuan dari Kanaan. Kita baca di dalam Matius pasal 15. Matius pasal yang ke-15 ayat 26 sampai yang ke-27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terima kasih. Tentunya kita sudah tahu cerita ini. Ada seorang perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan tadi datang kepada Yesus karena memang anaknya lagi sakit. Tolonglah aku. Tapi Yesus tidak jawab. Kemudian semakin Tuhan Yesus tidak menjawab, dia semakin berteriak-teriak, tolonglah. Tapi jawab Tuhan itu, tidak patut seekor anjing untuk patut untuk roti itu dilemparkan kepada anjing. Coba bayangkan, dia minta tolong kepada Tuhan supaya anaknya bisa sembuh. Tetapi kenyataannya dia tidak memperoleh pertolongan. Tetapi dengan seperti tadi, pedang tajam menusuk. Bayangkan kalau orang perempuan Sirofenisia ini orang yang mudah marah tadi, orang yang mudah sakit dan lain sebagainya, lalu tentunya dia pulang apa ini? Saya tadi minta tolong, dikatakan anjing seperti itu. Nah, itulah pekerjaan kita, aktivitas menusuk dalam-dalam, menyatakan bahwa manusia anjing seperti kita, menyatakan seperti manusia, ya, seperti perempuan Kanaan ini dinyatakan sebagai anjing oleh Tuhan. Memang sakit bagi daging, sakit. Bayangkan disebutkan anjing, cuma siapa yang bisa bertahan? Bisa bertahan seperti itu. Mungkin kalau saya juga mungkin mikir-mikir juga, katakan anjing gitu. Tapi kita lihat bagaimana perempuan Sirofenisia, aktivitas daripada firman pengajaran yang benar, bagian roh penghibur tadi. Nah, jadi roh penghibur tadi menghibur, firman pengajaran yang keras bahkan menusuk-nusuk seperti dalam tekuran, menghibur supaya tekuran itu menjadi satu nasihat. Nah, ini fungsinya roh penghiburan, seperti tiupan angin yang keras, bisa menerima firman pengajaran yang keras yang menunjuk kesalahan sebagai anjing, sebagai anjing. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh. Jadi firman pengajaran seperti roh penghibur tadi menghibur tekuran-tekuran yang keras, dihibur supaya kita tidak sakit hati, supaya kita tidak sakit bagi daging.
tetapi dihibur teguran itu menjadi satu nasihat. Sekali lagi, bukan untuk menyakiti sebenarnya, tapi untuk menolong. Firman pengajaran sekali bukan untuk menyakiti, apalagi membunuh, tapi hanya untuk menolong perempuan Sirofenesia, untuk ditolong oleh Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, nah, sekarang kita akan sama-sama melihat tandanya juga. Tadi roh kebenaran ada tanda-tanda tadi, bisa berbahasa roh, kemudian dia bernyala-nyala dalam beribadah melayani Tuhan, sampai dia juga tadi dia bisa tadi api yang bernyala-nyala bisa menjadi tadi saya jadi saksi. Saya lupa menyampaikan ini tadi. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima rohku, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Jadi menjadi saksi ini mulai dari rumah tangga, ya, mulai dari rumah tangga. Perkataan kita itu bisa dimengerti oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, bahkan sampai orang lain. Sampai orang lain. Nah, ini saya tadi lupa menyatakan tanda yang ketiga tadi ya, di dalam roh kebenaran firman penginjilan tadi. Kita kalau ada roh itu kita bisa menjadi saksi. Ya, bisa menjadi saksi. Jadi bisa menjadi saksi ini mulai dari perkataan seperti tadi yang disampaikan oleh pembuka pujian tadi. Nah, kita bisa menjadi saksi baik dalam perkataan kita. Perkataan kita itu bisa dimengerti oleh mulai dari rumah tangga tadi, mulai istri, suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain di lingkungan kita. Nah, seringkali anak-anak Tuhan juga bahasanya dimengerti. Loh, kenapa sih dia begitu? Sudah jadi orang Kristen, tapi kok katanya seperti itu, nggak ngerti ya? Nah, ini kata-katanya tadi, yang tadi harus dibuang, kata-kata kotor. Bayangkan seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, nggak bisa menjadi kesaksian karena perkataannya, perkataan kotor, menghujat dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi saksi di sini. Ya, perkataannya bisa dimengerti, apalagi pelayan Tuhan. Apalagi seperti saya jadi hamba Tuhan, perkataannya kalau nggak menjadi saksian, nah, akhirnya ya begitu, nama Tuhan dihujat. Ya, karena perkataan kita nggak bisa menjadi saksi, nggak bisa dimengerti. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta kok nggak ngerti ya, kok bisa kayak begitu perkataannya, nggak ngerti ya, kok bisa begitu. Nah, itulah dan bisa menjadi kesaksian, harus dibuang. Nah, itu tanda yang ketiga dari roh kebenaran. Ya, tadi saya lupa menyatakan ini. Nah, sekarang kembali lagi ke tandanya tadi di dalam roh penghibur atau firman pengajar. Kalau kita sudah bisa terima tadi firman pengajaran atau dengan roh penghibur tadi yang mengajar kemudian mengingatkan, nah, tandanya yang pertama kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Ini tanda yang pertama orang yang menerima roh penghibur firman pengajaran tadi. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, terima kasih. Jadi ini tanda kalau kita sudah bisa menerima roh penghibur atau firman pengajaran atau makanan khas. Jadi tanda yang pertama tadi, kamu tidak menerima roh perbudakan lagi. Kita sudah ada diperbudak lagi oleh dosa, oleh kesalahan, oleh perkataan kita yang kotor, perbuatan kita yang tidak baik. Kita sudah terlepas dari itu, menjadi orang yang merdeka. Makanya tadi disebutkan, kamu tidak menerima roh perbudakan, tapi roh yang memerdekakan kita. Terbebas dari segala dosa, 5 dosa yang di dalam, 5 dosa yang di luar. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Yang kedua tadi, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, jadi tanda, sebab bukan tanda yang kedua. Jadi di dalam Roma tanda yang pertama. Selain kita juga bisa menjadi orang yang merdeka, nah roh itu juga tidak bisa membuat kita takut lagi. Terutama takut untuk berkata ya dan takut untuk berkata tidak. Sama dengan orang yang tegas, tidak takut lagi untuk berkata ya, tidak takut lagi untuk berkata tidak. Ini orang yang dewasa seperti itu, tegas dalam berkata. Tapi kalau anak-anak masih bisa dihantam. Ayo kamu ngomong gitu ya, kamu tak minta, cubit kamu, tidak berani. Tapi kalau orang yang dewasa berani, tidak takut lagi. Ini tanda ketegasan. Tanda tegas, tidak takut lagi untuk berkata ya dan tidak takut lagi untuk berkata tidak. Ya di atas ya, tidak berkata tidak. Tegas dalam segala sesuatu. Ya, tegas dalam perbuatan dosa, tegas di dalam firman, tegas dalam apa saja, harus tegas di sini.
Ini namanya tidak takut lagi. Dan roh itu yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Apa artinya? Taat dengan benar. Bisa taat. Jadi tandanya di sini taat dengan benar. Seperti Abraham. Seperti Abraham kata, ayo sembelih anakmu. Gak berpikir lagi. Gak tanya-tanya lagi. Gimana ya? Disuruh sembelih anak. Namanya ketaatan. Ya sudah, seperti apa yang difirmankan Tuhan, sembelih anakmu ya sembelih anak. Sembelih anak. Tapi kalau tanpa ada perintah Tuhan jangan coba-coba. Kalau tanpa ada perintah Tuhan jangan mau coba-coba mau sembelih anak. Masuk bui gitu, masuk penjara. Tapi kalau Tuhan perintahkan sembelih anakmu seperti Abraham, tak. Apapun resikonya dia harus lakukan. Tapi ya itu tadi, Tuhannya tadi nanti akan bertanggung jawab. Kalau itu sesuai dengan perintah Tuhan, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau tanpa ada perintah Tuhan, jangan coba-coba sekali lagi. Harus ada perintah Tuhan sampai taat dengan benar, taat dengan sama seperti Abraham. Ya, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanda yang kedua, kalau kita sudah bisa menerima firman pengajar, Galatia 5 pasal 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Ya. kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak naik pitam lagi, tidak geram lagi, tapi menjadi orang yang bisa menguasai diri. Terus, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. nah, jadi tanda yang kedua setelah kita bisa menerima roh penghibur, firman pengajar, makanan keras, ada buah roh. Ini buah yang manis di hadapan Tuhan. Ini buah yang manis di hadapan. Ditunggu oleh itu. Pada waktu Tuhan lapar dia mencari pohon ara, dia tidak menemukan buah, dikutuk oleh Tuhan. Tapi saat kita bisa memberikan buah roh tadi, mulai dari kasih sampai juga dengan penguasaan diri. Ada 9 perbuatan roh, ya, 9 perbuatan roh, buah roh tadi. Itu kita bisa memberikan sesuatu buah yang manis, dan ini juga bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa dinikmati dalam keluarga, dalam penggembalaan, dalam antar penggembalaan, bahkan sampai lingkungan kita bisa menikmati buah itu yang kita sudah hasilkan melalui buah roh. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ini semoga kita bisa mengerti. Jadi ini tandanya. Ini tanda. Ya, tanda yang pertama tadi bisa tidak lagi diperbudak, tapi orang yang merdeka, tidak takut lagi. Sebagai orang yang tegas di situ, bahkan juga tadi taat dengan sama seperti Abraham, dan juga bisa menunjukkan buah yang manis, itulah buah roh. Nah, ini semua kita bisa melihat. Dan hasil kita akan lihat hasilnya kalau kita sudah menerima tadi 2 tadi. Jadi sekali lagi saya tidak menganggap tidak penting, bukan tidak penting ya firman Tuhan, penting kan, tapi ya itu tadi harus meningkat gitu. Dan jangan lagi kembali ke sana, masa sudah dewasa mau kembali lagi ke sana. Ya jangan. Kita harus tetap pertahankan, tapi harus tetap memberitakan firman penghibur. Kita tetap dalam kedewasaan. Ini yang sebenarnya kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi hasilnya kalau kita sudah menerima roh kebenaran dan roh penghibur tadi, firman penginjilan, firman pengajaran, sampai kita menjadi dewasa dan tanda-tandanya sudah nampak dalam kehidupan kita. Nah, roh itu berubah. Roh itu berubah. Jadi berubah jadi apa? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Ini perubahan. Jadi roh kebenaran dan roh penghibur itu berubah. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, berubah. Jadi bukan lagi roh kebenaran, roh penghibur, tetapi berubah menjadi roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Nah, inilah roh kemuliaan yang mengembalikan manusia yang dulu sekarang berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Lewat roh tadi, roh kudus, roh kemuliaan dikembalikan lagi.
Berbahagialah oleh karena kamu dinista. Seperti tadi perempuan Sirofenesia, perempuan Kanaan dulu bagikan hina dinista. Tak patut anjing memakan roti, tak patut roti dilemparkan ke dalam anjing, kepada anjing. Oh, bagaikan dinista. Tidak apa sekarang. Mungkin firman pengajaran ya seperti menusuk-nusuk. Atau kalau kita sudah hidup benar, barangkali sudah hidup tegas, iya di atas iya, mungkin kita banyak dikucilkan di kantor, di apa lagi lainnya, korupsi lainnya, tadi kita tidak mau tegas karena tegas. Iya di atas iya tidak, mungkin kita dimusuhi, dimusuhi, dikucilkan, tidak dianggap, tidak apa-apa sih, tidak apa. Tapi ingat sekali, kalau kita dinista oleh kata Kristus, oh roh kemuliaan tadi kembali kepada kita, dikembalikan lagi. Manusia yang sudah hilang, kehilangan kemuliaan, dikembalikan lagi kemuliaan Allah itu kepada. Oh, bersyukur, bersyukur. Ya, inilah saudaraku yang berkasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat roh kemuliaan tadi yang tadi kita sudah baca di dalam Matius 15. Kita lanjutkan tadi Matius 15 ayat yang ke-28. Beberapa ayat lagi. Matius pasal 15 tadi ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, sekali lagi tadi saya katakan, roh pengajaran bagikan pedang yang menusuk, bukan untuk menyakiti, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menolong. Anaknya tertolong, ibunya juga tertolong. Bayangkan tadinya yang disebut anjing, tadi yang disebut anjing dikembalikan lagi menjadi domba. Dan saat dia bisa menjadi domba, dia diangkat lagi, dipanggil menjadi hai ibu. Satu kehormatan yang luar biasa, kemuliaan dikembalikan lagi untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang ibu. Nah, ayat yang terakhir, Galatia pasal 4 ayat yang ke-26. Galatia pasal 4 ayat yang ke-26. Galatia pasal 4 ayat yang ke-26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Nah, kita tadi sudah lagi menjadi roh, menjadi budak, tapi kita orang yang merdeka, bahkan sudah disebut menjadi ibu. Ibu tadi dikatakan ibu perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Itu Yerusalem, menunjuk kepada Yerusalem. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Kemuliaan Tuhan dikembalikan lagi untuk bisa kita masuk di dalam Yerusalem yang baru. Inilah saudara, saya begitu bahagia menyampaikan hal ini, karena sekali lagi lewat pencurahan Roh Kudus mengembalikan kehidupan kita yang sudah kehilangan kemuliaan untuk dikembalikan, supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-15, itu nanti sudah menunjuk kepada Yerusalem. Anjing-anjing itu tinggal di luar. Anjing-anjing itu tidak di luar. Yang tinggal di Yerusalem adalah ibu, perempuan yang merdeka. Anjing itu tinggal di luar. Beruntunglah tadi, lewat roh penghibur, lewat roh kebenaran, roh penghibur, membawa manusia dikembalikan lagi dari anjing menjadi domba, sampai dimuliakan menjadi seorang ibu yang berhak untuk masuk di dalam Yerusalem yang baru. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, untuk kita bisa memperingati Pentakosta, mengembalikan kemuliaan yang hilang, dikembalikan lagi, supaya kemuliaan itu ada kembali kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu untuk kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus, tapi pujian dari Roh Kudus kau hadir di sini.
diutus Bapakku. Buka hati, buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Musik tetap jalan. Haleluya. Buka hati untuk Roh Tuhan. Inilah janjiku melalui Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan untuk mengembalikan manusia yang sudah kehilangan kemuliaan. Dikembalikan lagi supaya manusia hidup di dalam kemuliaan dan bisa tinggal di dalam Yerusalem. Oh haleluya. Mungkin saat ini gak mudah atas siapapun yang belum mendapatkan Roh Kudus. Saat ini adalah saat yang paling tepat kita bisa menikah, supaya Roh itu mengurapi kita dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kita tetap dalam pimpinan karunia Roh Kudus yang membawa kita untuk menanggung kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, jamah kehidupan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebab tanpa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, kami tetap menjadi manusia anjing yang harusnya tinggal di luar Yerusalem yang baru hanya untuk dihukum di dalam api yang kekal. Itulah sebabnya saat ini Tuhan kami bersyukur kami bisa menerima firman-Mu, firman-Mu yang senantiasa membawa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dalam kehidupan kami, agar setiap firman yang disampaikan saat ini Tuhan dapat terukir dalam bentuk, tertukik dalam hati kami, supaya dalam tukikan itu Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kami sudah di tangan Engkau ya Tuhan, di dalam hati-Mu, dan Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kehadiran Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan, sampai akhir zaman Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih, syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, sekali lagi saya mewakili sidang jemaat maupun yang ada di sini. Kami mengucapkan happy birthday bagi Om. Semoga kesehatan, semoga keluarga, semoga juga pekerjaan dan anak cucunya selalu diberkati oleh Tuhan. Kiranya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi, semangat dan melayani Tuhan, dan semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Amen. Nanti untuk doa. Oh, ditiup dulu mungkin ya. Ditiup dulu ya. Siapa yang niup ini? Semua. Oh, semua ya. Kami mewakili Om ya, kami mewakili Om ya. 1, 2, 3. Oke.
nanti untuk doa berkat sekalian untuk mendoakan Om, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Muda Hari untuk bawakan kita dalam doa sekalian untuk doa berkat. Sekali lagi, happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak. Mari kita sama-sama tamatkan ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan padamu pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam memperingati perayaan Pentakosta ini Tuhan. Sekali lagi untuk mengembalikan kami yang sudah kehilangan kemuliaan, dikembalikan lagi menjadi manusia yang mulia untuk bisa menempati di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati dari awal hingga pada selesainya. Tuhan juga kami mengucap syukur dan terima kasih juga buat berkat-Mu, buat perpanjangan usia yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah hari-hari yang dilaluinya Tuhan sudah memberkati di dalam segala hal. Juga hari-hari yang akan datang tetap kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemuliaan-Mu, tangan Gembala Agung yang senantiasa selalu memberkati Bapak Gembala kami, baik di dalam kesehatannya, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam apapun saja yang menjadi aktivitas saudaranya. Tuhan yang memberkati dengan berkat yang dari surga. Tetapkan roh-Mu untuk tetap bernyala-nyala kepada Bapak Gembala kami untuk senantiasa dapat melayani seluruh sidang jemaat-Mu, memberikan makanan yang terbaik untuk kedewasaan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini juga mengalami masalah Tuhan, tolong mereka semua Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Yang mengalami sakit, tetap kami berharap kepada Engkau, bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna. Juga yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan tetap kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sebentar, kalau akan berpisah dengan satu yang lain Tuhan juga tolong kami, Tuhan sampaikan tiba di rumah dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya tak lupa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan damai, sejahtera, sukacita. Tuhan juga Tuhan tolong dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan segera lalukan Tuhan sehingga kami dapat beraktivitas sesuai dengan sedia kala. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sekarang biarlah kiranya berkat, rahmat, damai, sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada umat. Ya. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah kalau ibadah kita akan berjalan, masih tetap berjalan seperti ini Bapak Ibu Saudara, sampai pemerintah memberikan waktu yang pas untuk kita untuk menyelenggarakan ibadah di gereja kita yang tercinta. Mungkin ada beberapa tadi pengumuman yang saya dengar, mungkin untuk bulan depan mungkin sudah bisa kita untuk ibadah di gereja. Itu mungkin Bapak Ibu Saudara, itu hanya opini-opini, dan kiranya kita berdoa semoga itu terjadi. Namun untuk sementara ini masih berjalan ibadah kita seperti live stream hari ini. Yang kedua adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persepuluhan namun takut untuk keluar ataupun sibuk, bisa langsung menghubungi saya atau Saudara Olpi. Kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian dan mengambilnya dan langsung menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, rekod-rekod firman Tuhan akan selalu kami berikan setiap harinya. Mungkin itu berdurasi 10 atau 15 menit, namun kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian berrela hati untuk mendengarkannya supaya iman kita tetap kuat di masa pandemi yang kita jalani hari ini. Yang keempat adalah untuk sekolah minggu, kami tetap akan berikan video-video sekolah minggu ataupun pelajaran-pelajaran ataupun tugas-tugas sekolah minggu, baik itu yang berbentuk animasi ataupun drama dan lain-lain. Kami akan tetap membuatkan pengajaran untuk sekolah minggu, dan kiranya ibu-ibu yang memiliki anak-anaknya boleh menuntun dan boleh mengajarinya. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada yang sakit, ada yang berulang tahun, atau ada yang ingin didoakan pekerjaannya, boleh juga langsung menghubungi saya atau Saudara Olpi. Kami stay 24 jam Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang langsung ke rumah Bapak Ibu Saudara, stay. Oleh sebab itu jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.